Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan tersebut semata-mata adalah untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridhoi Allah. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha menghadirkan Allah dalam setiap nafasnya. Seorang muslim pun akan selalu meyakini adanya petunjuk Allah kepada orang-orang yang beriman. Landasan ekonomi Islam jelas berbeda dengan landasan sistem ekonomi modern, sebab pandangan Islam mengenai ekonomi mempunyai karakteristik yang tidak terdapat pada sistem ekonomi modern. Islam memiliki aturan dasar, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan acuan yang bersifat interpretatif. Perbedaan antara sistem Islam dengan sistem modern melahirkan suatu kesimpulan bahwa ekonomi Islam berkesinambungan dan dengan muatan aspek yang lengkap, terutama yang menyangkut kemanusiaan. Kajian tentang ekonomi Islam dilandasi oleh semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai sarana pembangunan, sarana modernisasi, dan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Kajian fikih ekonomi terfokus pada bidang-bidang yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip berbuat kebaikan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kecukupan, prinsip keseimbangan, prinsip realistis, prinsip kejujuran, dan sebagainya. Fenomena perbankan syariah di Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya telah mengantarkan pemahaman terhadap umat Islam Indonesia adanya kelembagaan ekonomi dalam Islam. Sebelum dikenal perbankan syariah secara kelembagaan, pengetahuan tentang masalah ini masih berbentuk kajian teoritis. Tentang kemungkinan implementasi ekonomi Islam dalam wujud lembaga keuangan, pilihan Islamisasi merupakan pilihan yang mengandung pil pahit, karena kita dianggap sudah tidak dapat menemukan lembaga keuangan syariah yang betul-betul bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Akibatnya, kita sedikit banyak akan mengekor dengan model lembaga keuangan yang ditawarkan oleh kaum kapitalis, bahkan terkesan akan mencari celah untuk tidak terperosok pada kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam. Munculnya lembaga keuangan syariah Indonesia saat ini merupakan fase boomingnya ekonomi Islam secara kelembagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan yang mengusung nama syariah bermunculan, seperti jamur di musim hujan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat sementara ini masih menganggap bahwa bicara tentang ekonomi Islam, orientasinya langsung tertuju pada eksistensi lembaga keuangan syariah yang termanifestasikan dalam wujud perbankan syariah atau asuransi syariah. Intinya, ekonomi Islam itu adalah perbankan syariah dan asuransi syariah. Pemahaman mengenai ekonomi Islam merupakan penjabaran dari ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang telah memberikan panduan kepada kita untuk melakukan kegiatan ekonomi pada tataran mikro dan juga tataran makro.